Umpamanya Kementerian ATR tidak mempercayai bahwa database Dukcapil sudah baik, sudah benar. Kalau tidak mempercayai kolega sesama menteri kementerian itu tidak diyakini sama Kementerian ATR, berarti nanti data Kementerian ATR juga tidak dipercaya oleh yang lain. Wajar yang lain nggak percaya. Harusnya saling percaya. Tetap dasarnya itu adalah harus saling percaya. Nanti pengamanannya, validitas, verifikasi, lain sebagainya, tahapan itu yang harus dilakukan. Ya, nanti kemudian integrasinya ke yang lain-lain lagi. Misalnya ternyata selain dapat KTP atau data apa yang bisa dipakai gitu ya. Di situ yang perlu dipikirkan. Oke? Ya, jadi usulan sinergi di sini yang tadi yang saya bilang. Berikutnya lagi, mengenai kepentingan pertanahan. Kenapa sih warga masyarakat jadi was-was? Hei, ini beda sama KTP, ini beda dengan ponsel lagi. Ponsel rusak, ganti nomor sudah tidak valid, tinggal beli nomor baru, umumkan sama orang. Ya, KTP rusak atau datanya udah nggak valid karena pindahan gak dengan diaku, datang ke dinas lagi, beritahukan saya warga Indonesia, ini akte kelahiran saya, ini data saya sebelumnya kayak gini, tolong sekarang saya tinggal di situ, maka saya dapat data baru. Kan gitu di KTP. Pasti bisa. Tetapi pertanahan, hello. Di atas tanah tersebut ada rumah. Di atas rumah itu ada keluarga. Dari bayi yang baru lahir beberapa jam sampai kakek-kakek atau orang jompo yang tinggal hanya menunggu waktu aja. Semuanya tinggal di dalam suatu rumah di atas tanah. Kalau tanah ini tidak diakui lagi menjadi kepemilikan mereka, maka bukan hanya satu orang. Manusia sekeluarga beserta propertinya, kendaraan, televisi, perabotan, semuanya. Fixture, FFNI saya bilang gitu ya. Fixture, furniture, and equipment. Semuanya ada di dalam sana menjadi tidak ada lahan yang sah untuk mereka berdiri. Oke? Karena datanya tanahnya itu tidak dianggap valid, diambil alih orang lain. Ini barang-barang langsung seolah-olah tidak mempunyai platform lagi, nggak punya dasar lagi kepemilikannya. Ini barang mau taruh di mana? Jadi wajar sekali bahwa pemilikan tanah ini sangat dipikirkan. Oke? Terlepas dari itu semua, nanti saat manusia sudah tidak ada, KTP-nya sudah tidak valid, kemudian nomor HP-nya sudah tidak valid, segala sesuatu tidak diakui di dunia ini, dia akan dipendam alias dikubur di dalam tanah. Tanahnya tanah apa? Tanah yang ada sertifikatnya, harus diakui di dalam tanah di sini. Bayangin ya, jadi data yang lainnya sudah nggak valid di dalam tanah. Nah, penguasaan dan pengakuan atas tanah tersebut tetap harus valid. Kalau tidak, sampai kuburannya pun akhirnya kemudian yang hilang. Benar-benar nggak ada tempat. Sampai sini ngerti? Ya, Kementerian ATR ngerti. Jadi bagaimana masyarakat kenapa jadi was-was dan kemudian banyak yang ngombe kontak nanyain soal ini. Karena ini sangat dianggap penting. Gitu loh. Oke, nah dengan kepentingan yang dari sini, harusnya kita bisa berpikir, apa sih urgensi? Saya mendukung bapak-bapak semua. Bahwa yang namanya digitalisasi harus saya dukung. Saya orang telematika, saya yakin ada suatu kebaikan yang ditahapkan. Tinggal implementasinya, apakah benar-benar dilakukan secara baik, apa tidak, SOP-nya sudah diterapkan, apa tidak, kepentingannya, prioritasnya sudah dijalankan, sudah diatur, apa tidak. Oke? Ya. Nah, kemudian soal pertanahan, apa yang menjadi singgungan? KTP, orang berjajaran sama barang-barang, KTP-nya tidak akan berjajaran barang-barang, KTP pasti semuanya nomornya sendiri-sendiri. Beda sama tanah. Tanah itu berdirinya suatu tanah karena ada pengakuan dari tanah sekitarnya menyatakan bahwa tanah ini itu tidak ada saling bersinggungan satu sama lain. Jadi yang ini tidak overlap dengan yang situ, yang ini tidak overlap, yang ini tidak overlap. 1 meter saja kelebihan tanah pengasalan pengakuannya, itu bisa berantem, bisa gontok-gontokan karena uang jutaan yang terlibat di sana. Belum lagi pemasangan pagar, patok-patok segala, biayanya tinggi. Ya, nah diributin sampai pengadilan ya, orang akan melakukannya seperti itu, gitu loh. Nah, di sini dengan demikian berarti keabsahan suatu tanah itu terjadi karena ada pengakuan sekitarnya. Nah, pengakuan sekitarnya bisa terjadi karena ada pengakuan sekitarnya lagi, and so on, and so on, and so on. Katanya kementerian kan nanti tidak semua diterapkan berdasarkan zona. Yang paling barat dari Indonesia katanya, kemudian mungkin nanti Jakarta sama Surabaya dulu, dibilang gitu juga kan di beritanya. Nah, di sini harusnya dilihat bukan gitu, dilihat dari yang secara areal benar-benar pengakuannya ini sudah benar-benar clear, jelas. Misalnya mulai dari real estate kali, atau yang dari mana yang udah jelas-jelas benar-benar di couplingnya segalanya semuanya udah lebih baik. Beda dengan tanah yang umum, bahwa masih ada pergesekan. Nah, dengan pengakuan yang benar-benar presisif satu sama lain, maka kontrol nanti di kementerian, saya akui akan jadi lebih baik. BPN benar-benar ngontrolnya tinggal ngelihat. Patok pasti diberikan suatu titik, ya, longitude, latitude, atau dibilang bujur dan lintang. Tik di sini, oh itu tidak boleh, itu udah titiknya untuk orang lain. Langsung kelihatan itu. Itulah butuhnya di digitalisasi. Oh nanti harus digeser, gitu loh. Misalnya benar-benar pembatasannya jelas.
Ataupun kemudian apabila ternyata terjadi pergeseran tanah karena gempa, karena apa, atau nauzubillah tsunami atau apa, semuanya tergusur, malah akhirnya nggak kelihatan lagi batas-batasnya, sampai pohon-pohonnya segala semuanya pagar ludas rata, masih bisa tetap kelihatan titik-titiknya itu berdasarkan titik intang bujur tadi. Oke, di atas bumi masih benar-benar kelihatan titiknya, nggak akan berubah. Nah, dari situ langsung ketahuan kepemilikannya jelas, kayak gitu. Ya, ini yang harusnya dibilang sama kementerian, ini yang lebih diutamakan. Oh iya, Bah, itu memang penting, itu harusnya udah ada di dalamnya. Bilangin dong buat masyarakatnya, kamu juga kasih unjuk. Ya, seberapa pentingnya itu. Kenapa saya berani ngomong gini? Saya pernah membantu Kementerian Dalam Negeri, ya, Isit Kemendagri, itu ada senior saya, kakak kelas yang minta tolong saya menjelaskan ke berbagai daerah, dikumpulkan berkali-kali di situ untuk menjelaskan soal konflik pertanahan yang terjadi, kemudian apa pentingnya, seperti apa. Bahkan saya sampai harus ke Aceh, saya review sendiri saat adanya yang habis tsunami di situ, bagaimana kira-kira kemungkinan penanggulangan ini apabila terulang lagi tsunami, tidak ada kericuhan mengenai kepemilikan tanah dan sebagainya. Sempat mau direncanakan pakai solusi drone dan lain sebagainya, udah direncanakan, tetapi mungkin karena budget atau apa, sudah beberapa tahun hal itu kemudian tidak dilakukan sampai saya sekarang gitu ya, nggak tahu lagi perkembangannya kayak gimana. Pernah tahu orang Aceh itu, tahu lah kementerian dari apa, orang dinas pertanahan di Aceh udah pada tahu nama saya. Oke, yang di dinas pertanahan yang lain-lainnya, provinsi yang lain, banyak sekali saya lakukan presentasi. Nah, di sini yang harusnya kita lakukan digitalisasi itu seperti itu, ketahuan tujuannya, kepemilikannya dan lain sebagainya, integrasinya, kepentingannya gitu. Kenapa saya anggap ini penting? Karena ada 20 hal yang memungkinkan sesuatu informasi bocor dan bikin kacau kepemilikan tanah ini kalau itu tidak dijaga. Ya, itu semuanya saya pernah utarakan mengenai is a threat, terlalu panjang kalau saya ceritakan di sini. Nanti lihat aja di link saya yang lain, bisa kelihatan di apa channelnya saya, ya. Saya pernah membahas mengenai is a threat itu kok. Ya, atau saya jabarkan nanti suatu saat lah. Ya, benar-benar 20 titik. Oke? Dari ini semuanya, bottom line, what is the bottom line? Ya, kalau dianggap urgent, coba lakukan pilot projecting dan kemudian dilakukan secara evaluasi yang luas, ya, dari region kecil, agak sedang, agak yang gede, kemudian dilihat benar-benar pro and kontranya, kemudian advantage disadvantage-nya dalam hal ini sehingga sangat jelas dilihat dari berbagai faktor, baru dilakukan perluasan setelah percontohan ini udah yang oke. Jangan belum baik kayak gimana udah langsung perluasan, langsung main tebar implementasi aja. Masyarakat wajar was-was. Ini sudah sampai di 27 menit, udah panjang ya saya utarakan. Semoga bermanfaat, semoga amanah. Semoga bisa mengklarifikasi ini semua. Kayaknya ini juga sudah nanti akan saya belah jadi 3 deh. Ya, biar 3 part. Itu saja ya. Kalau ada apa-apa, biasa saya welcome untuk di kontak reporter seperti saya janji nanti setelah yang sore, ataupun kalau ada yang mau konsultasi, just let me know. Oke? Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada pihak-pihak yang saya sentil, mohon maaf kalau ada pernyataan yang kurang jelas, mohon maaf kalau ada istilah-istilah atau kata-kata yang tidak tepat, ya mohon saya dikoreksi. Ya, apa mohon pamit. Salam hangat, jabat erat.